Oh gimana dong kapan bahagianya? Bahagia itu kalau kita bisa menyikapi kepahitan dengan cara yang Allah sukai. Itu bahagia. Jadi bahagia itu bukan segala ada, enggak. Mobil bagus, mencerang, apa langsung bahagia? Enggak. Hah, kegores nih. Siapa yang ngegores? Sedikit. Lihat cucu digital. Mobil baru. Kata cucu. Bayangkan cucu digital. Hanya karena mobil kegores. Dia lebih menyukai besi daripada menyukai cucu. Oh, udahlah kegores mah rezeki bengkel, bener? Ayo yang susah-susah, apalagi bisnis lagi susah. Biasa bisnis tuh ya, dibuka, ditahan, diambil. Suka-suka Allah. Untung itu bukan karena pintar, bukan karena hebat. Berapa banyak perusahaan yang didirikan orang-orang pintar dan bangkrut. Benar? Biasa we. Gimana kalau perusahaan ini bangkrut? Ya cari lagi kerjaan yang lain. Kalau masih ada umur, ada rezekinya. Saya di PHK, ya udah ciri-ciri mau punya kerjaan lain. Persis sendal hilang, ciri-ciri mau punya sendal baru, ya kan? Pernah merasakan pulpen hilang enggak? Pernah? Pernah enggak? Semua pernah. Pernah nemu pulpen enggak? Iya berarti kita tuh yang ngambil pulpen orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh, sempurna, lengkap, tidak berbagi, kecuali hanya milik Allah semata. Kalaupun kita dipuji, pasti yang dipuji itu adalah pemberian Allah. Pujian apapun yang datang kepada kita, pasti itu yang dipuji adalah pemberian Allah, karunia Allah. Maka kalau kita menyebut alhamdulillahi rabbil alamin, kita kembalikan semua. Jangan sampai megang. Kalau kita dititipi kemudian kita pegang, itu zalim namanya. Kalau dititipi, kembalikan kepada pemiliknya. Maka kalau kita dipuji, dihormati, dihargai, dikagumi, dicintai, kembalikan kepada pemilik yang sesungguhnya, Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, seyogianya membahas Al-Jabbar, tapi sejujurnya saya belum siap. Gak apa-apa ya, ganti dengan judul yang disesuaikan dengan wajah saudara-saudara. Ini kalau dilihat wajahnya ini, wajah kadang-kadang bahkan sering lelah ya. Coba saya terawang, benar. Capek, ngantor capek, pulang kantor capek, ngurus keluarga capek, kerja capek, hampir setiap hari kita merasakan capek. Apalagi yang usianya makin lanjut. Daya tahan dan kekuatan tubuh tidak seperti waktu muda. Yang kedua, sebentar saya terawang. Ini wajah-wajah rada penyakitan ini. Pusing, tengkuk, pegel, kolesterol naik. Kesemutan, sakit jari, sakit lutut, sakit kepala, sakit pinggang, udah segala kerasa nih, sakit gigi, mata sakit, sariawan, radang tenggorokan. Ini saya bukan tukang obat ya, tapi betapa sakit itu ternyata bagian dari keseharian kita. Benar? Satu, lelah, capek. Dua, sakit. Ini ada dalil sahih sesudah ini ya, yang membuat kita bisa gembira dalam situasi itu. Sebentar. Oh ini wajah-wajah cemas ini ya. Kita cemas, banyak kekhawatiran pada diri kita. Tentang diri, tentang keluarga, tentang anak-anak, tentang usaha, tentang kesehatan, tentang sisa umur kita. Namanya
kecemasan, kekhawatiran. Benar? Maaf ya, periksa lagi boleh? Udah cukup? Ini wajah menyedihkan hadirin. Kita sedih, lihat anak sedih, ingat orang tua sedih. Banyak kesedihan di hati kita ini. Benar? Tidak bisa dipungkiri. Selain capek, ada sakit, juga ada kecemasan terhadap yang belum terjadi, ada kesedihan terhadap yang sudah terjadi. Udah berapa tuh? 4. Masih ada nih. Oh, ini wajah-wajah banyak diganggu orang yang mau tidur diganggu istri. Kucing belum makan, Pak. Di jalan terganggu, di kantor terganggu, di rumah banyak gangguan-gangguan untuk kita, benar? Yang membuat tidak sesuai dengan keinginan. Mau tidur cucu ngejerit, ya. Cucu tidur neneknya yang menjerit. Apa ini? Hidup ini tidak selalu sesuai dengan keinginan. Sudah satu lagi aja yang ke-6. Oh, ini banyak kesusahan. Aduh, sekarang ini susah, cari uang susah. Tadi cerita dengan supir pengendara ojek, susah. Lebih lama di jalan untuk jemputnya. Udah jemput nunggu berapa sehari, Pak? Ya rata-rata kalau ada banyak ada sedikit 150, itu kotor. Belum dipotong bensin 35.000. Belum dipotong saya lapar, harus makan, minum. Susah, tapi ya tetap hidup ya. Ini hadis Sahih Bukhari saya bacakan. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Karena saya tahu ini ceramahnya tengah hari, capek, lapar, sesuai dengan ceramah ini ya. Maka ceramahnya disesuaikan, mudah-mudahan manfaat ini ya. Ngomong-ngomong ini teh punya dosa tidak? Tenang-tenang gini. Punya sedikit atau banyak? Semakin hari semakin sedikit semakin banyak. Tiap hari nambah tidak? Tiap jam nambah tidak? Tiap buka HP nambah dosa tidak? Tiap ketemu orang kira-kira nambah dosa tidak? Nambah hadirin. Mata tuh udah mikir, kok kayak gini sih orang? Kayaknya keren tapi bau. Sholat di belakang orang kelihatan kaos singletnya bolong. Bolong. Di depan agak besar, berapa kintal orang ini. Terus aja bikin dosa. Tidak hanya waktu bicara, diam juga menilai, merendahkan orang. Jadi ini dosa kita banyak ya. Makin hari makin banyak. Pertanyaannya, istighfarnya berapa banyak sehari? Rasulullah SAW tanpa dosa 100, kadang 70 ada informasinya demikian. Kadang dalam satu ceramah begini, Allahumma gfirli, ampuni saya ya Allah. Sambil ceramah 100 kali itu. Ini juragan berapa kali istighfar? Dosa nambah secara signifikan, tapi tobat kurang. Dengar hadirin sekalian ya, puncaknya iman itu adalah yakin. Yakin kepada Allah, yakin dengan segala janji jaminan Allah, yakin akan setiap kebaikan yang kita lakukan ada balasannya. Yakin setiap dosa yang kita lakukan ada balasannya. Jadi kita enteng-enteng gak istighfar tuh karena kurang iman. Efeknya jadi bikin dosa dengan mudah, yang efek lainnya tidak takut ada balasannya. Padahal ada balasannya. Ini HP ini, waduh, sekali lihat yang tidak menutup aurat,
kan tidak halal bagi kita melihatnya, dicari malah. Putar. Ada yang tidak sengaja, ada yang sengaja. Dan itu pasti ada catatannya, pasti ada balasannya. Allah Maha tahu semua yang kita lakukan. Tapi kalau bagi orang beriman, Allah tuh inginnya kita selamat. Makanya Allah berikan sarana penggugur dosa. Ma yusibul muslim, tidaklah menimpa kepada seorang muslim min nasabin. Nasabin ini adalah lelah, capek, macam-macam penyebabnya. Kerja di jalan, kantor, ngurus keluarga, capek, badan tuh kerasa. Wala wasabin, nah ini beragam penyakit nih. Ini sekarang aja lagi kerasa kita ini, ya. Ada yang pening, ada yang sakit gigi, ada yang sakit ambeien, macam-macam ini. Semua dengan izin Allah. Wala hammin. Hammin ini adalah kecemasan terhadap yang belum terjadi. Aduh, katanya ekonomi bakal surem nih. Sebentar lagi pemilu bisa gawat nih. Terus stres, yang belum punya jodoh, aduh besok ulang tahun, waduh stres. Yang sudah punya jodoh, waduh anak-anak makan dari mana, sekolah dari mana. Banyak yang belum terjadi menekan perasaan kita. Wala huznin itu adalah sedih hati itu suka nelangsa. Wala ahdan, ini adalah gangguan. Wala dan tidaklah ghamin itu adalah kesusahan. Di kantor kerjanya jadi lagi susah, ngapalin ini yang pelat ini adik-adik ini susah apal. Jalan susah, bahkan diterbuk hatta bahkan syaukati yusyakuha, tertusuk duri sekalipun illa kafarallahu biha, dan kecuali Allah mengampuni darinya min khotoya, kesalahannya. Jadi yang tadi itu capek, kemudian segala kerasa, sakit, cemas, sedih, terganggu, susah, semua itu harus kita syukuri sebagai penggugur dosa kita. Karena istighfar kurang, sholat enggak khusyuk, sedekah pelit, apalagi yang bisa kita andalkan untuk ngegugurkan dosa kita. Tadi terjadilah hal-hal yang bisa membuat kita capek. Makanya kalau capek itu jangan mengeluh. Astagfirullah, ya Allah saya capek. Tapi capeknya capek dalam kebaikan ya. Aduh ini maling ini susah sekarang. Mau korupsi juga celahnya susah. Saya udah ngejar ayamnya nggak ketangkep, saya yang ketangkep. Capek ya Allah maling teh. Ini nggak cocok ya. Ngurus keluarga capek. Masak, ada beberapa ibu-ibu yang kenapa rajin ke pengajian di rumah teh capek, banyak kerjaan, mending ke pengajian. Kalau diniatkan jadi amal soleh gitu, maka capek itu penggugur dosa. Itu suka lihat yang naik motor BP7 ya, bekerja pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pas perlu kurang. Capek itu. Capek Pak. Saya sekarang sudah di atas 60 ini udah beda Pak. Kemarin ceramah Bandung, kemudian Subang ke sini, sampai ke sini teh kerasa capeknya. Beda dengan dulu, nyetir juga seneng. Oh capek, tapi ingat dalil ini, inilah penggugur dosa. Ya Allah, astagfirullah. Jadi jangan action capek, sampai ke rumah gedebruk. Capek hidup nih, ya udah atau mati aja yang. Jangan acting, tidak perlu kita belas kasihan orang, tidak perlu kita capek membuat didagangkan capek itu supaya orang empati ke kita, supaya orang jadi simpati. Jangan, nikmati capek itu sebagai penggugur dosa. Tenang aja,
Orang enggak mengetahui, kita wajar, jangan sok kuat juga ya, capek duduk aja. Capek Bu, iya nak, tapi jangan ada capek tahu ngurus kalian itu, itu hilang tuh. Udah nggak apa-apa. Namanya juga ngurus anak karena kita jadi orang tua. Berapa banyak orang tua yang menangis ingin punya anak. Datang ke sana sini suntik hormon, operasi ini, biaya tabung. Mahal, susah. Makanya yang udah banyak anak harus lihat yang susahnya punya anak. Dia pengen punya anak karena belum tahu penderitaan punya anak. Itu teh penggugur dosa. Asal tidak rewel, jalanin aja sabar. Mengalir kok hidup ini. Ya. Cung, yang kolesterol. Kolesterol. Ini seperti babi hutan. Ya, susah nengok. Kadang asam urat, pincet, mau ruku, lagi tidur kena selim, sakit gigi, pening, migrain, radang tenggorokan, COVID kemarin, ya, jantung, gula, semua itu penggugur dosa. Udah nggak usah rewel. Katanya banyak dosa, mau diampuni oleh Allah. Harus jelas hadirin mau atau tidak nih mumpung lagi semangat. Iya, jangan bikin emosi ya tengah hari nih. Jadi makin sakit ingat dosa kita. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Aduh kepala pening ya Allah, engkau tahu jarang ingat. Kepala ini ingat kepadamu, hanya ingat dunia aja, uang, kerjaan, bisnis, untung, tabungan ya Allah, padahal semuanya milikmu, ampun ya Allah. Otak ini jarang ingat padamu, sariawan astagfirullah. Ini mulut banyak gibah, banyak omongan yang sia-sia. Banyak gurau yang tidak benar, astagfirullah, astagfirullah. Sariawan, radang tenggorokan, gusi berdarah, udah istighfar. Sambil diobatin ya, sambil diobatin. Karena berobat itu adalah amal soleh. Tapi ridho dan, aduh sakit gigi ya Allah. Sakit gigi itu sakit yang dramatis hadirin. Nggak bisa diceritakan, tapi terasa dengan mantap. Dan penampilan kita kurang bonafit ya kan, bengkak, menganga. Dah istighfar. Hadirin, kita jangan ikut campur menilai orang lain. Oh ini teman sakit, nah itu buah dari dosamu. Jangan, itu bukan. Urusan kita adalah mendoakan kesembuhan, memotivasi. Tapi kalau kita sakit udah fokus, ini lagi dibersihkan oleh Allah. Sampai gimana? Sampai bersih. Punten, udah pernah ceramah di sini tentang sakit gigi belum? Udah ya? Udah. Udah. Ceritakan. Suatu saat sedang di masjid jam 11 malam sakit gigi. Aduh sakit ya Allah sakit. Karena suka ceramah tentang ini jadi ingat ini penggugur dosa ya. Tapi udah sakit mah tetap sakit. Aduh ya Allah sakit sekali. Sakit itu ya. Cik santri carikan apotek, cari obat. Enggak ketemu. Apotek juga ngadak-ngadak pada tutup lagi. Aduh ya Allah jam 11 malam ini. Ampun ya Allah, diingat-ingat dosa sampai tetap ingat sakitnya. Ya Allah, ampun, pasti banyak dosa mulut ini, ampun. Ampun, tapi sakit ya Allah, udah kumur-kumur ya. Aduh ya Rob ini sakit sekali, pasti sudah diukur, teori begitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani. Tapi sakit ya Allah, sakit sekali, tolong wahai Allah ya syafi, anta syafi la sifa'an illa sifa'uk. Sambil begini tiba-tiba ingat, kurang lebih 2 tahun sebelumnya pernah
dakwah di Jerman lagi musim dingin, sama sakitnya kayak gini. Tapi ada jamaah yang dengar itu orang Indonesia, dokter atau apa gitu ya. Sakit saya ada obatnya, beliau ngasih tahu pakai obat ini, ngasih 2 tuh. Dimakan 1, izin Allah sembuh. Nah, ingat, yang 1 lagi di mana? Malah ingat. Jadi semangat nyari obat. Itu paten obatnya. 1 lagi di mana? 1 lagi di mana? Dipikir-pikir, ya Allah, di mana? Di mana? Ternyata di dompet. Dompetnya di mana? Di sini. Pas dibuka, ya Allah ada, alhamdulillah. Hampir aja mengatakan kenapa enggak dari tadi, yang enggak berani bicara gitu ke Allah ya enggak. Walaupun di hati ada, coba dari tadi aja. Jam 11:05 gitu ya. Ini sampai keluar air mata jam 12 malam tuh. Alhamdulillah ya Allah, makan tidak lama kemudian reda dan bisa tidur. Kenapa itu kok harus 1 jam ya? Padahal aduh Allah udah tahu tuh sakitnya kayak apa. Jadi sebelum sakit udah disiapkan obatnya tuh 2 tahun sebelumnya di dompet Pak. Tuh seumur-umur baru kali itu bawa obat 1 di dompet ya kan. Allah Maha mengetahui segala. Mulut makin banyak bicara, makin banyak tergelincir niat, tergelincir kata-kata, makin banyak berpeluang dosa melukai hati orang, minimal sia-sia. Daripada mulut nanti diazab di akhirat, oleh Allah diberi karunia sakit. Sakitnya itu bisa jadi kafarah. Tadi dalilnya ya. Jadi nanti kalau takdir sakit apapun sambil ikhtiar berobat, sing ridho ingat kepada pahala, ingat kepada pengguguran dosa. Beda hadirin, beda. Kalau ingat hanya sakitnya saja, enggak menggugurkan. Astagfirullah, ya Allah, pusing kepala ini, ada astagfirullah. Kepala ini milikmu, kepala ini dalam genggamanmu, engkau yang membuat pusing, engkau pula yang bisa membuat lapang. Ya Allah, nanti Allah kalau mau sembuhkan lewat obat, kita akan ketemu dengan obat itu, syariatnya. Ya, pokoknya kalau Allah akan menyembuhkan lewat sesuatu syariatnya, kita ketemu dengan syariat itu, dengan sebabnya. Apakah kita ketemu dengan dokter, kata dokter, oh ini, nanti ya sama. Siapa yang mempertemukan kalau bukan Allah? Siapa yang membuat kita ketemu obat kalau bukan Allah? Allah semuanya. Jadi jangan ngebayangkan kalau udah yakin teh, hilang, nggak nyunah ya. Al-Quran saja 23 tahun turunnya. Padahal bisa sekaligus diinstal ke Rasulullah ya kan. Udah hafal 30 juz. Enggak kan. Jadi syariat sempurnakan. Tapi ya itu jadi asiknya dengan Allah. Oh ini gugur dosa, astagfirullah, astagfirullah. Mata misalkan bengkak, nggak usah nyari kecoa, ini dikencingin kecoa. Kata kecoa, gimana men, saya tergantung tugas ya nggak. Kalau Allah memerintahkan saya ngencingin kamu ya saya anggap kamu pispot. Nggak usah dendam karena mereka cuma jalan saja. Sebagaimana kita kena COVID, nggak boleh marah. Dasar virus kurang ajar, kata virus, apaan kamu ini? Kamu yang kurang ajar. Saya mah tasbih terus, saya nggak pesen jadi virus, saya masuk ke kamu juga Allah yang memerintahkan. Justru kedatangan saya kepadamu, dosamu bisa gugur. Makanya yang kena COVID itu tetap ujungnya satu, bagaimanapun juga, yaitu meninggal. Ada yang langsung, ada yang sembuh dulu, tapi lama-lama meninggal juga ya kan. Udah nggak usah rewel kalau sedang sakit, istighfar saja ya. Halo? Cari dosa-dosa yang kira-kira penyebabnya. Aduh pusing mata ya, mungkin matanya selalu berzina dengan HP. Ya'lamu kha'inatal a'yun
wa ma tukhfis sudur. Surat Ghafir ayat 19. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Kantor ngelihat ya karyawanti lain, sebaliknya juga. Dah, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau merasa banyak dosa dikasih sakit sambil berobat, nikmati sebagai kafarah, penghapus. Kemudian cemas, sekarang bensin naik, padahal dari dulu bensin naik juga biasa ya. Pada hidup yang masih hidup, betul ya? Saya sudah agak lama di dunia ini, udah berapa kali bensin naik tetap beli bensin. Gimana kalau nggak kebeli? Enggak usah beli, sederhana ya. Baik-baik aja, yang tidak punya motor juga baik-baik aja, betul? Hadirin sekalian, jangan sampai cemas membuat kita lupa ke Allah. Ada saatnya kita cemas, jatuh tempo, ditagih jatuh. Ada itu bakal terjadi. Karena ujian itu walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Yang pasti datang kepada kita ujian itu yang pertama itu bukan fisik. Tapi yang enggak nampak, khauf, ketakutan. Ya, kita tuh ujian pertamanya itu adalah ujian ketakutan. Itu enggak nampak. Ya, orang-orang yang takut jin juga enggak pernah lihat jin. Takut apa? Takut hantu. Udah lihat belum? Di film gitu. Padahal mana ada hantu main film. Sedih. Duh, anak belum sesuai harapan. Anak kok sikapnya begitu, sedih. Nah, ini penggugur dosa nih. Sepanjang dibawa ke Allah. Titipkan, ya Allah ampun, anak sikap seperti ini, dosa saya ya Rabb. Saya belum jadi orang tua yang amanah. Engkau tahu saya belum jadi contoh bagi keluarga ini. Astagfirullah. Saya belum mendidik dengan cara yang baik, penuh kasih sayang dan keikhlasan. Salah, saya banyak kasar, galak, keras. Astagfirullah. Ampun ya Allah, saya jarang mendoakan anak ini. Lebih banyak ngomong nasihat. Padahal doa lebih berarti dibanding nasihat. Nasihat mengandalkan diri, doa mengandalkan Allah. Ampun ya Allah. Titip anak ini ya Rabb. Saya tidak tahu berapa lama lagi bisa menemani. Tolong jaga ya Allah. Sedih, ya, ingat orang tua dikubur. Aduh ya Allah. Dengar ceramah yang mengesankan. Kita tidak bisa milih orang tua. Kalau kita bisa milih, ya Allah, lahirkan saya dari turunan Rasulullah SAW. Tidak bisa. Ya Allah, lahirkan saya keturunan Abu Bakar As-Siddiq yang hidupnya benar lulus. Ya Allah, lahirkan saya dari turunan Ali bin Abi Thalib. Gak bisa milih. Ada yang orang tuanya belum Islam, ada orang tuanya yang belum baik, yang belum sholat, ada orang tuanya yang di penjara, ada orang tuanya yang perilakunya jauh dari agama. Sedih. Tapi qadarullah itu menjadi jalan kita terlahir di dunia. Ya Allah, saya anaknya, takdirmu. Saya lahir dari orang tua seperti ini. Engkau yang bisa membulak-balik hati. Engkau yang bisa memberi hidayah. Saya tidak mau ibu bapak saya jadi ahli neraka ya Allah. Tolong ya Allah. Kesedihan terhadap keadaan orang tua berbuah penggugur dosa, tambah amal kita mendoakan ibu bapak kita. Gak ada berhentinya.
Apalagi kalau orang tua udah dikubur. Dan kita tahu waktu hidupnya banyak dosa. Ampuni ayah saya ya Allah, ampuni. Terus Allah melihat kita sedihnya ingat keadaan ibu bapak, membuat kita tambah amal. Sedihnya penggugur dosa, amalnya penambah kemuliaan. Gangguan-gangguan, model kita mah pasti ada yang ganggu lah ya. Karena kita juga suka ganggu. Tadi pagi lihat lampu merah, aduh lampu merah di Indonesia mah betul-betul uji nyali ya. Karena ada bunderan tuh di sana, nggak mau itu berhenti di lampu merah itu, di depan lampu. Ya jelas dia nggak lihat lampunya ya. Nanti kalau lampu hijau dia kesusul, karena dia nggak tahu. Ada lagi bang, ada yang langsung begitu. Ini ada catatannya di sisi Allah hadirin. Pasti ada balasannya kalau nggak tobat itu. Kita suka ganggu orang juga. Apalagi perokok, hati-hati tuh ada catatannya tuh. Berapa banyak orang yang terganggu oleh asap rokok kita. Demi Allah pasti ada catatannya tuh. Enggak mungkin tidak ada catatannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Siap-siap rokok. Enggak bisa akan ada balasannya, entah apakah dalam bentuk sesak ya, atau dalam bentuk kanker paru-paru, itu terserah ya, itu tabungan masing-masing. Aduh gimana dong supaya saya nggak meracuni orang lain? Pakai kantong kresek ya, bungkus di sini lipat pakai selotip, merokok di dalam utuh. Untuk dirimu rasakan aja nanti. Paru-paru juga bersaksi di akhirat. Ya Allah, saya dizolimi dengan asap racun. Coba paru-paru nanti bersaksi, semua bersaksi lah. Semuanya dilihat Allah, sekecil apapun akan ada balasannya. Hakul yakin, kita harus hakul yakin hadirin. Makanya kalau nanti ada yang ganggu-ganggu, jangan dulu marah, siapa tahu ini tabungan kita ya. Astagfirullah. Dari mulai kapan tabungan kita aktif? Jawab. Mulai balik Pak. Playboy cap 2 cula. Ada kan yang selama SMP tiap semester ganti pacar. Kadang satu semester 3 pacarnya. Mau ganti lagi diputuskan. Maaf ya. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, cinta padamu aku akhiri saat ini. Bagaimana perasaanku? Rasakan sendiri aja ya, karena aku perasaannya sudah beralih ke yang lain. Aduh, jeletot, jeletot. Ada catatannya, siap-siap. Playboy cap 2 cula jadi stres. Ada temen waktu reuni nggak mau datang. Kenapa? Karena tiap itu ganti pacar. Pacarnya ada di reuni tiga-tiganya. Nggak mau dia datang. Mah takut tiga-tiganya ya. Padahal sudah aki-aki kita tuh. Aduh. Kalau kurang istighfar kita benar-benar dikejar Pak. Nanti ada gangguan, dari siapa aja gangguan, dikenal, tidak dikenal, gangguan dari rumah, di jalan, ada gangguan dari tetangga, anjing lagi ujuk-ujuk ngegigit, padahal betis kita kurang menarik. Ada gangguan tuh ya, nah, sing sabar ya, bawa istighfar, oh ini sudah waktunya. Ada yang iri di kantor tuh terus ngegosipin kita, ngeluarin fitnah, ya udah istighfar aja yang banyak. Susah, aduh susah sekarang. Udahlah jalanin aja. Dek, ngapalin Quran susah enggak? Udah nggak apa-apa, kan ngapalin Quran. Masa sekali ngapalin langsung hafal 30 juz ya? Kalem weh. Astagfirullah.
Ada seorang ayah yang tidak berani nanya anaknya, berapa juz nak? Anaknya di pesantren kan menghafal Quran, gak berani. Kenapa? Takut anaknya jadi ngebohong. Padahal baru 9 juz, ngomongnya udah hampir 10 juz, padahal masih jauh. Itu juga belum tentu hafal, karena baru hafal setoran. Belum tentu mungkin juga belum tentu paham juga belum tentu mengamalkan juga belum tentu ikhlas, masih panjang ceritanya. Tapi kalau tidak hati-hati udah ujub duluan, alhamdulillah anak saya sudah 30 juz. Ujub, padahal yang ngapalin juga belum tentu hafal. Mending gak usah tahu aja lah. Yang penting nak, setiap huruf yang kau baca diterima oleh Allah, udah cukup. Mau cepat, mau lambat, yang penting jadi amal soleh. Jelas hadirin sekalian? Ayo yang susah-susah, apalagi bisnis lagi susah. Biasa bisnis tuh ya, dibuka, ditahan, diambil. Suka-suka Allah. Untung itu bukan karena pintar, bukan karena hebat. Berapa banyak perusahaan yang didirikan orang-orang pintar dan bangkrut. Benar? Biasa gimana kalau perusahaan ini bangkrut, ya cari lagi kerjaan yang lain. Kalau masih ada umur, ada rezekinya. Saya di PHK, ya udah, ciri-ciri mau punya kerjaan lain. Persis sendal hilang, ciri-ciri mau punya sendal baru, ya kan? Pernah merasakan pulpen hilang enggak? Pernah? Pernah enggak? Semua pernah. Pernah nemu pulpen enggak? Iya berarti kita tuh yang ngambil pulpen orang. Masa sedunia hilang pulpen gak ada yang nemu? Maaf ya Bu, saya tidak berniat menyinggung perasaan Ibu. Tapi Ibu terlalu menjiwai. Hadirin, relax jalanin ya. Yang ngebagikan rezeki itu Allah satu-satunya. Kadang dibuka, kadang celak, kadang ret, kadang-kadang diambil, nikmati semuanya itu. Kalau lagi pahit ya udah, lagi penggugur dosa. Harus jual ini, jual itu ya nggak apa-apa. Dulu lahir aja nggak bawa apa-apa. Kenapa jual motor jadi berat? Dulu aja nggak punya motor. Dan banyak yang nggak punya motor, baik-baik aja karena ada ojek, ya kan? Halo? Oh, udah relax Karena ada yang mau tobat, Bu, saya mau tobat. Allahu Akbar, kata istrinya. Benar Pak? Benar Bu, saya ingin tobat. Ya Allah, doa saya dikabul. Ibu siap ini, kata mantan pejabat. Kalau saya tobat bukan hanya siap Pak, itu yang saya minta. Karena kan saya tahu modal Bapak gimana hari-harinya, maka Bapak dengan mau tobat itu saya syukur. Tapi tobat ini serius Bu, saya enggak setengah-setengah. Ibu lebih serius lagi. Beneran Ibu siap? Siap. Nah Bu, sejujurnya ya rumah kini itu adalah hasil korupsi. Jelas, enggak mungkin kebeli rumah ini, Bapak teh korupsi. Jadi rumah kita yang mana? Ya rumah kita yang di Perumnas itu. Jadi gimana Pak? Ada nggak tobat lain yang lebih bagus dari itu? Coba itu. Padahal nikmat besar itu oleh Allah. Kita pulangin di dunia, ringan di akhirat, benar? Maaf ya Bu, ini mobil-mobil bagus ini. CMW, saya nggak boleh nyebut merek ya. CME, Merdi, Plok. Yang bagus-bagus ini tuh sebetulnya semuanya hasil korupsi. Astagfirullah. Jadi yang kita yang mana? Ya itu Honda Bebek saya 70 yang lalu. Kalau yakin ke Allah mah enggak berat Pak. Lepasin Pak. Di dunia ngeberat-beratin kita nggak akan tenang. Itu teh penggugur dosa hadirin. Jadi ada saatnya dunia oleh Allah disempitkan, dibuat masalah rumit, diambil, ya nggak apa-apa. Lihat tukang parkir, mobil diambil sampai habis, nggak ada sakit hati, tenang senyum.
habis total hadirin. Kenapa tukang parkir diambil sampai habis nggak sakit hati? Karena cuma titipan. Jadi kita nggak lucu tuh. Kita hilang uang, oh saya kena musibah, lah diambil pemiliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa merasa musibah? Musibah itu kita merasa memiliki. Itu yang bikin kita menderita. Ya sawe hadirin. Ada, tahan, tiada, nanti ada lagi kok. Emang kalau nggak ada sekarang, bekal nggak ada selama-lamanya? Ya enggak, kan Allah tahu keperluan kita. Lebih tahu dari kita sendiri. Kita kalau nggak dikasih makan oleh Allah, kita nggak bisa sholat Pak. Nggak bisa ibadah, nggak bisa berbuat ya. Makanya kalau ada umur pasti ada rezekinya. Tapi saya pensiun, tetap emang Allah cuek sama pensiunan. Pensiunan kan hamba Allah juga. Masa kalau udah pensiun dibiarin aja kering? Enggak mungkin. Ada pensiunan di sini? Pak Hadi ada pensiun belum? Masih hidup? Malah punya istri kan yang semua ada waktunya lah ya. Sing sabar ya, kalau lagi dibuat sulit, sempit itu teh penggugur dosa, penambah pahala. Ini kalau saya bacakan Pak, ada juga dengar sebuah penjelasan dari seorang guru. Nanti di akhirat itu, setiap muslim yang terkena musibah, penyakit atau yang lainnya pasti akan menghapuskan kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kita kayak pohon lebat, dosa, lalu dibuat sakit, fitnah, rontok itu. Dulu ada ibu-ibu dari Surabaya datang, ya Bu, saya jauh-jauh loh dari Surabaya, alhamdulillah. Ada yang bisa dibantu? Saya mau minta maaf ya, minta maaf apa? Datang-datang ujuk minta maaf, kenal juga baru. Nggak usah tahu, pokoknya saya udah ngegosipin terus, gibah. Tenang Bu, saya mah nggak pusing. Iya masalahnya bukan itu, apa? Balikin lagi pahala saya, katanya gitu kan. Susah ngebalikinnya gimana? Makanya kalau suatu saat kita dihina, difitnah orang, ya ingat pahala yang didapat, ingat dosa yang berguguran, kita selesaikan baik-baik. Tapi jangan lupa pengguguran dosa dan pahala. Karena yang membuat kita sabar tuh ingat ini. Ingat pahala, ingat sabar, ingat janji Allah. Kalau enggak ingat itu, kita ingat sama yang ngehina, sakit hati. Padahal hatinya disakiti itu bagian dari kafarat. Cobaan akan selalu menimpa seseorang mukmin dan mukminah, baik pada dirinya, hartanya, pada anaknya, hingga ia bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun juga. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Jadi bekal terus-terusan tuh ada. Oh gimana dong, kapan bahagianya? Bahagia itu kalau kita bisa menyikapi kepahitan dengan cara yang Allah sukai. Itu bahagia. Jadi bahagia tuh bukan segala ada, enggak. Mobil bagus, mencerang, apa langsung bahagia? Enggak. Kegores nih, siapa yang ngegores? Sedikit. Lihat cucu, digital. Mobil baru, kata cucu. Bayangkan cucu digital, hanya karena mobil kegores. Dia lebih menyukai besi daripada menyukai cucu. Udahlah kegores mah rezeki bengkel, bener? Bengkel kan karyawannya perlu kerjaan, saudara kita. Beli duren, 5, pos dibuka, busuk semua. Coba, masuk dalil yang mana ini? Marah jangan, ini penggugur dosa Pak. Dan pahalanya apa kalau ridho? Alhamdulillah sudah meringankan kerugian tukang duren.
dia saudara kita. Ngapain juga saya makan durian 5 biji, naik nanti asam urat saya, ya nggak? Jantung bisa beku mungkin ya. Udah ini yang terbaik dari Allah. Mang durian saya ridho sekali. Dan nggak ridho juga tetap busuk ya kan. Kalau dengan saya nggak terima, itu persis kayak orang lagi jalan genteng kejatuh kena jidat, benjol, saya tidak terima, saya tidak terima. Enggak mungkin tidak terima, itu tanda terima udah jelas, benyut segede gitu masa nggak terima ya? Terima we hadirin. Oh ini ilmu penting nih hadirin. Orang nggak bisa nerima takdir itu namanya GTA. Galau tiada akhir. Gerbangnya kita bisa tenang tuh terima. Terima, sakit ya saya terima. Ya Allah tubuh ini milikmu. Engkau takdirkan sekarang saya sakit. Saya terima ya Allah. Pasti semua yang kau takdirkan adalah yang terbaik. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah ridho. Ya Allah pasti sakit ini membawa kebaikan. Karena tidak ada satupun takdirmu kepada orang beriman kecuali membawa kebaikan. Ya Allah pasti engkau sudah mengukur semuanya. Ya Allah pasti akan ada akhirnya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ya Allah ampuni. Ampuni saya sadar. Saya tidak jaga amanah tubuh ini, astagfirullah. Makan sepuasnya, astagfirullah. Sholat jarang benar, wudhu jarang serius, astagfirullah. Lihat apa yang kita lakukan ke tubuh ini. Semua dosa ada catatannya, ada balasannya. Istighfar yang banyak. Udahlah hadirin, istighfar yang banyak. Di mana-mana dosa, benar? Turun dari tangga ini juga bisa macam-macam pikiran dan pandangan serta mulut kita. Nunggu di bawah, emang sepertinya lihat tangga padahal hunting. Udahlah. Di kantor, di jalan, di rumah dosa-dosa. Tiap ketemu orang tuh potensi dosa. Tiap pegang HP juga, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kurang istighfarnya ya siap. Akan didatangkan penghapus dosa dalam berbagai bentuk tadi ya. Balap-balapan aja. Waktu qadarullah diuji dengan ya dulu dihina, dicaci. Guru saya mengatakan enggak ada bahayanya dihina orang. Apaan sih? Enggak ada bahayanya omongan orang. Yang bahaya tuh kamu bisa tobat atau enggak. Yang bahaya itu dosa kita, bukan mulut orang. Orang sampai jeding, jebleh, dower, ngomongin kita, sok aja. Tuhan kita kan Allah. Siapa yang ngatur rezeki? Siapa yang ngatur pahala? Yang bisa menggugurkan dosa? Yang bisa memberi hati kita sakinah siapa? Yang bisa memberikan husnul khotimah? Yang bisa memasukkan kita jadi ahlul jannah? Hanya Allah. Dia bisa apa? Cuma bisa bikin dosa buat dirinya sendiri. Makanya kalau ada orang yang menghina gitu cepat istighfar. Daripada mikirin yang menghina, mendingan mikirin dosa kita. Ya, dan yang menghina juga udah dapat dari omongan dia, pasti balik ke dia, ya kan? Tapi dia di dunia ini punya jabatan, nggak ada yang bisa menyentuhnya. Allah yang akan membalas dengan sempurna. Nggak dihukum di dunia, pasti ketemu di akhirat nanti. Hukuman di dunianya apa? Ya dibuat dia tidak merasa bersalah, tidak bisa ibadah. Hatinya tidak kenal ke Allah, itu udah hukuman besar di dunia, ya. Udah, jangan ribet, banyak istighfar, ya. Setuju? Ya udah, kalau sudah setuju semuanya kita pulang, ya. Terima kasih hadirin sekalian. Maaf ya ceramahnya sederhana begini nggak apa-apa. Sebetulnya saya juga pengen kayak ulama yang lain, waduh dalilnya banyak, hafal. Saya juga ngapalin ya, tapi nggak hafal-hafal.
Ada ingat ayatnya di atas, nggak ingat isinya, ya nggak? Udahlah, saudara terima aja apa adanya ya. Tapi saya mah yakin kalau kita sama-sama belajar ikhlas, yang nyari ilmunya ikhlas dan Allah tahu, yang menyampaikannya belajar ikhlas, berkah sedikit ilmu tapi jadi amal yang diterima Allah lebih baik daripada nggak ada ilmu, nggak ada amal, atau banyak ilmu tapi tidak bisa beramal dan tidak diterima ya. Karena yang menentukan orang paham atau tidak itu bukan pinternya bicara. Yang menentukan orang paham atau tidak itu Allah yang menggenggam pikiran dan hati kita. Dan Allah tahu niat yang bicaranya ini benar atau enggak. Saudara, Allah juga tahu saudara kesini tuh niatnya benar atau enggak. Emang ada niat yang lain selain nyari ilmu? Iya ada. Niat apa? Saya penasaran, ingin tahu gimana si Agim sekarang. Itu namanya arwah penasaran. Dah, penutup surat An-Nahl ayat 97, 2 ayat sebelum ini nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Tenang, ada walaupun banyak masalah, rezeki ada aja cukup ya. Kemudian ibadah enak, pokoknya kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik itu kalau aktivitas kita diniatkan sebagai amal soleh. Walanajiyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan nanti di akhirat kita dapat yang jauh lebih baik dari apa yang bisa kita lakukan. Ayo luruskan niat, ya Allah saya lakukan ini lillahi ta'ala. Dan periksa apa yang kita lakukan ini benar atau enggak. Kalau benar lakukan, enggak benar tinggalkan. Ya, karena bahagia hanya pada niat yang lurus, lillahi ta'ala dan cara yang benar. Itulah bahagia. Mari kita tutup dengan doa, sebelumnya kita sambil bersedekah ya. Salah satu ciri orang takwa adalah senang berinfak dalam lapang maupun sempit. Jangan kebanyakan mikir karena rezeki kita sesungguhnya yang kita nafkahkan, bukan yang kita simpan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Sami ya Bashir, innaka antas samiul alim. Wahai Allah, telah Engkau dengarkan segala yang terucap. Hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami yakin padamu, ilmu yang membuat kami patuh padamu ya Allah, ilmu yang membuat hidup kami manfaat bagi makhlukmu. Ya Allah, terimalah semua yang dapat kami lakukan. Taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa siyamana. Terimalah sholat kami, amal-amal kami lainnya ya Allah. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Hapuskan ya Allah senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan ya Allah, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua, kepada keluarga, kepada hamba-hamba-Mu. Ya Allah, berikan kami kekuatan iman. Jauhkan kami dari segala perbuatan yang Engkau murkai. Kuatkan diri kami agar tidak silau kepada duniawi ini ya Allah. Titipkan dunia yang membuat hidup kami dekat denganmu dan maslahat. Ya Allah, lindungi kami dari nafsu syahwat, amarah yang menggelincirkan. Titipkan kepada kami nikmatnya ibadah, lahir batin sehat walafiat, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, solehah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Undang ke Baitullah kami semua ya Allah, sempurnakan keislaman kami. Ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit, cukupi yang sedang kekurangan, lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Berikan kemudahan masalah yang maslahat dunia akhirat, jauhkan dari apapun yang membawa mudarat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahi masjid ini ya Allah, berkahi siapapun yang menjadi jalan wakaf dan terwujudnya masjid ini. Taqabbal minna ya karim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Terima kasih hadirin, doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.